Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, jika dirimu tertidur, keinginan tumbuh dalam dirimu, seperti tanaman merambat di hutan. Keinginan tidak bisa dilepaskan, kecuali dirimu terbangun. Jutaan orang telah mencoba melepaskan keinginan, tanpa terbangun. Faktanya, gagasan melepaskan keinginan, juga adalah keinginan, dan tidak ada yang lain. Mereka mendengar dari para Buddha, dari mereka yang telah terbangun, bahwa ada kedamaian besar, jika dirimu melepaskan keinginan. Ada kebahagiaan besar, jika keinginan layu. Bahwa dirimu akan mencapai keabadian, bahwa dirimu tidak akan mengalami kelahiran, kematian lagi. Bahwa dirimu akan menjadi bagian dari perayaan universal, yang berlangsung terus-menerus, jika dirimu melepaskan keinginan. Jutaan orang menjadi serakah, berpikir bahwa dengan melepaskan keinginan, mereka akan mencapai semua kesenangan itu. Nah, ini adalah hasrat baru, yang mengakar dalam dirimu. Hasrat akan Tuhan, hasrat akan kebenaran, hasrat akan kebebasan, hasrat untuk menjadi tanpa keinginan, tetaplah sebuah hasrat. Lagi-lagi dirimu telah salah memahami intinya. Keserakahan baru, keserakahan religius, telah kembali menguasaimu. Jutaan orang telah tinggal di kuil, biara, biksu dan biksuni, biarawan dan biarawati, dan semua jenis pertapa, menyiksa diri mereka sendiri, dengan harapan, dalam hasrat, bahwa inilah cara untuk menghilangkan keinginan. Ketika semua keinginan hancur, mereka akan mencapai kenikmatan surgawi. Dan kenikmatan itu adalah kenikmatan sejati. Kenikmatan itu tidak lagi hanya sesaat, seperti kenikmatan di bumi ini, kenikmatan itu abadi. Bagaimana dirimu bisa menghilangkan hasrat, dengan menciptakan hasrat baru, hasrat yang lebih besar, hasrat yang jauh lebih berbahaya? Seperti yang bisa kita lihat, orang-orang religius lebih terjerat pada hasratnya, daripada orang-orang yang tidak religius. Orang-orang yang tidak religius, bisa merasa puas, hanya dengan hal-hal kecil, rumah yang bagus, istri yang cantik, anak-anak, sedikit saldo bank, hal-hal kecil. Sedangkan, orang-orang yang disebut religius, terus mengutuk orang-orang ini, sebagai pendosa, dan mereka sendiri adalah orang suci, karena mereka menginginkan saldo bank di alam lain, saldo bank yang tidak akan pernah ada habisnya. Sangat sulit untuk menghilangkan keinginan. Kecuali dirimu terbangun, dirimu tidak bisa menghilangkan keinginan. Keinginan adalah fenomena alami, ketika dirimu sedang tertidur. Keinginan adalah mimpi, dan tidak ada yang lain. Ketika dirimu terbangun, mimpi menghilang, dan ketika dirimu terbangun, keinginan menghilang. Oleh karena itu harus dipahami, bahwa inti sebenarnya bukanlah tentang melawan keinginanmu, melainkan melawan tidurmu. Itu berarti memotong akarnya. Jika tidak, dirimu akan tetap sama, dirimu akan berfungsi dari ketidaksadaranmu, dan dirimu akan terus melakukan hal yang sama, apapun itu. 3 orang sedang naik bis, pada suatu hari musim panas di Israel.
salah satu dari mereka adalah seorang rabi Yahudi, seorang Yunani, dan seorang Palestina. Bis pun berangkat, dan seekor lalat terbang ke bahu orang Yunani itu. Ia hanya menepisnya. Lalat itu kemudian terbang ke bahu rabi itu, dan ia pun melakukan hal yang sama. Lalat itu kemudian terbang ke arah orang Palestina itu. Orang Palestina itu segera menangkap lalat itu dan memakannya. Lalat kedua terbang ke dalam bis, dan hal yang sama terjadi. Lalat itu hinggap di tubuh orang Yunani itu, orang Yunani itu menepisnya ke arah orang Yahudi itu juga menepisnya, dan akhirnya hinggap di tubuh orang Palestina, yang menangkapnya dan memakannya. Pada saat itu, orang Yunani dan orang Yahudi itu sama-sama menatap orang Palestina itu dengan heran. Benar saja, lalat ketiga terbang ke dalam bis. Lalat itu terbang ke arah orang Yunani itu, dan ditepisnya. Lalat itu terbang ke arah orang Yahudi itu, dan kali ini orang Yahudi itu menangkap lalat itu, pergi ke orang Palestina itu dan bertanya, "Kamu mau membeli lalat yang bagus? Rabi atau bukan rabi, seorang Yahudi adalah seorang Yahudi. Jika ada peluang bisnis, ia tidak akan melewatkannya. Dirimu hidup dalam mimpi." Para pendeta, biksu, rabi, biarawan, biarawati, uskup, paus, semuanya hidup dalam tidur yang sama. Mungkin mimpimu sedikit berbeda satu sama lain, tetapi kualitas mimpinya sama. Mengapa dirimu bermimpi? Karena ada begitu banyak keinginan yang tidak terpenuhi, dan hidup dengan keinginan yang tidak terpenuhi itu menyakitkan. Dalam mimpi, dirimu mencoba memenuhinya. Dalam mimpi, dirimu menciptakan perasaan puas yang palsu. Karenanya, mimpimu menunjukkan banyak hal tentang dirimu. Apa keinginanmu, apa yang ingin dirimu capai? Tetapi jika dirimu ingin menjadi apapun dalam hidup, dirimu sedang tertidur. Orang yang terjaga tahu bahwa tidak ada tempat untuk dituju, tidak ada yang bisa dicapai. Ia sudah menjadi apa yang bisa dicapainya. Melihat keagungan keberadaannya, keinginan pun layu dengan sendirinya. Dirimu bahkan tidak diharapkan untuk menjatuhkannya. Keinginan itu jatuh dengan sendirinya, seperti daun kering yang jatuh dari pohon. Jika dirimu tertidur, kata Buddha, keinginan tumbuh dalam dirimu. Ingatlah, keinginan tumbuh hanya ketika dirimu tertidur, tidak sadar, tidak menyadari, tidak bermeditasi. Dan ini wajar. Keinginan tumbuh seperti tanaman merambat di hutan. Dan apapun yang dirimu lakukan dalam tidur ini akan salah, ingatlah. Dirimu bisa menjadi seorang pertapa, dirimu bisa berpuasa, dirimu bisa berdoa, tetapi doa-doamu akan salah. Oleh karena itu, Buddha tidak pernah mengatakan untuk berdoa. Ia mengatakan untuk bermeditasi. Apa yang bisa dirimu doakan? Dirimu akan selalu berdoa untuk sesuatu, titik itu akan menjadi keinginan. Dirimu bisa pergi ke gereja, masjid, dan kuil,
dan mendengarkan doa orang-orang, dan dirimu akan terkejut. Mereka selalu meminta dan hanya meminta. Doa mereka dangkal. Mereka tidak pergi ke sana untuk bersyukur kepada Tuhan. Doa mereka tidak penuh dengan rasa syukur, melainkan penuh dengan keluhan. Mereka menginginkan lebih, dan mereka siap untuk berdoa. Doa mereka tidak lain hanyalah penopang. Mereka memuji Tuhan, mereka berharap bahwa penopang ini akan membantu doa mereka terpenuhi. Dan di balik doa ada keinginan. Buddha berkata, jangan repot-repot dengan doa, karena kamu sedang tertidur, dan doamu pasti tidak lain hanyalah keinginan. Pertapaanmu pasti tidak lain, hanyalah ekspresi dari keinginanmu. Pertapaanmu tidak lain hanyalah hedonisme yang mendalam. Oleh karena itu semua agama berbicara tentang kenikmatan dan kesenangan surga dan Firdaus. Inilah daya tarik yang membuat orang pergi ke kuil, gereja, dan masjid. Buddha berkata, pergilah ke dalam keheningan, karena keheningan menciptakan ruang yang tepat untuk terbangun. Keheningan menusuk ke pusat keberadaanmu, seperti anak panah, dan membangunkanmu. Dan ketika dirimu terjaga, seluruh hidupmu adalah doa. Jangan terus melakukan sesuatu saat tertidur, karena dirimu bisa melakukan lebih banyak kerusakan. Lebih baik bersikap biasa saat dirimu tertidur, maka kerusakan yang dirimu buat akan biasa-biasa saja. Jangan mencoba menjadi luar biasa, jangan mencoba menjadi orang suci atau mahatma, karena kerusakan yang dirimu ciptakan akan jauh lebih besar. Renungkan pepatah Murphy ini, jika 2 kesalahan tidak menghasilkan kebenaran, cobalah 3 kesalahan. Apalagi yang bisa dirimu lakukan saat dirimu tertidur? Cobalah dan coba lagi, teruslah mencoba. Namun jika hal mendasarnya salah, apapun yang dirimu lakukan akan salah. Masalah dengan keinginan adalah, jika dirimu tidak mendapatkannya, yang hampir tak terelakkan, karena semua keinginanmu tidak mungkin. Dirimu meminta hal yang tidak mungkin. Itu tidak bisa terjadi, karena sifat dari segala sesuatu, karenanya, dirimu merasa frustrasi, ketika itu tidak terjadi. Dan jika itu terjadi karena suatu keajaiban, karena suatu kebetulan, maka itu juga tidak akan memuaskanmu, atau membuatmu puas. Karena saat itu terjadi, pikiranmu mulai meminta lebih lagi. Atau, saat itu terjadi, dirimu tidak lagi tertarik padanya. Pepatah Murphy, merasa frustrasi memang tidak menyenangkan, tetapi bencana yang sebenarnya dalam hidup, dimulai saat dirimu mendapatkan apa yang dirimu inginkan. Berbahagialah mereka yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena setidaknya, mereka bisa terus berharap. Bencana yang sebenarnya terjadi saat dirimu mendapatkan apa yang dirimu inginkan, karena saat itu tidak ada kemungkinan untuk terus berharap. Maka dirimu terjebak dengannya. Dan itu adalah dirimu yang telah menginginkannya, yang telah bekerja untuknya. Namun, tidak ada hal lain yang mungkin terjadi tanpa tertidur.
tertidur adalah penyakit umum kita. Kita dilahirkan dengan penyakit ini. Penyakit ini sangat umum, sehingga kita sama sekali tidak menganggapnya sebagai penyakit, tetapi ini adalah penyakit terbesar, menurut semua orang yang telah terbangun. Saran Buddha adalah, jadilah sadar. Bawalah lebih banyak kesadaran ke dalam dirimu, dan juga ke tindakan luarmu. Buddha tidak ingin dirimu menciptakan keinginan baru, keinginan suci, alih-alih keinginan yang tidak suci. Buddha tidak ingin dirimu menjadi orang suci, alih-alih menjadi orang berdosa. Dia tidak ingin dirimu mengganti keinginan duniawimu dengan keinginan suci, dia ingin dirimu melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Inilah kontribusinya yang besar bagi umat manusia, dia ingin dirimu menjadi sadar. Dari kesadaran, terjadi transformasi radikal, keinginan menghilang dan kedamaian turun, kedamaian dari tanpa keinginan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.